Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa nasta'inu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Bersyukur kita dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat ketika kita masih memiliki keimanan dan keislaman, dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada dua nikmat yang sering kita lupakan, adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Antaranya adalah pagi ini kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, manusia teladan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, dan semoga kita umatnya diberikan Allah SWT syafaat di hari akhir nanti. Pagi ini kita bahas mengenai 5 tujuan kita hidup. Ketika kita berkomunikasi secara intensif atau berinteraksi dengan Al-Quran, di sanalah banyak hal-hal yang sebetulnya kita bisa gali, bisa kita dapatkan, bisa kita jadikan arah petunjuk hidup kita ini. Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat ke-64 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi akhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 185, ada penggalan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Sahru Ramadan alladzina anzala fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disampaikan kepada masyarakat melalui Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka jika seseorang benar-benar memahaminya, hidupnya ini tidak akan sama sekali dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berkomunikasi atau tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Berikut ini ada 5 tujuan hidup menurut Al-Quran yang jika kita renungkan akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia, musibah, dan kematian. Apa? Yang pertama adalah hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini menurut Al-Quran adalah sebagai penghambaan diri, al-ibad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang sering kita sampaikan, yang sering kita dengar di dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas utama yang sangat mulia ini adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai. Nah, banyak orang yang mengira bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji, dan zikir. Padahal dalam Islam seluruh hidup ini bisa dijadikan ibadah jika diniatkan karena Allah.
Seluruh kegiatan kita sepanjang itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu merupakan ibadah yang tercatat sebagai amalan-amalan soleh. Bekerja itu bukan sekedar mencari uang, tetapi menafkahi keluarga itu demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita umat manusia. Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan penciptaannya. Demikian juga banyak hal-hal yang kita lakukan aktivitas kita sehari-hari asal diniatkan kepada Allah, maka itu bisa dimasukkan sebagai kategori ibadah. Bahkan senyum dan sabar menghadapi ujian pun tercatat sebagai ibadah jika kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Saat seseorang menyadari bahwa hidupnya adalah ladang ibadah ini, ia tidak lagi mudah berputus asa. Sebab ia tahu tidak ada satu detik pun yang sia-sia jika dihadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang itu karena Al-Quran menyebutkan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasang niat kita bahwa segala suatu aktivitas kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, sepanjang itu dipegang oleh kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari niat kita, maka itu akan dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mencari ilmu itu kewajiban bagi kita, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap muslim itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang kedua, buat tujuan hidup menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah menjadi khalifah di bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah" dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Ini sesungguhnya ja'ilun, aku hendak menjadikan fil ardi khalifah, di dunia ini seorang khalifah. Jadi diciptakannya manusia ini adalah sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu mewakili Allah di bumi ini untuk mengelola. Nah, mengelola inilah yang dijadikan niat bagi kita untuk dikategorikan sebagai ibadah. Jadi manusia itu bukan sekedar penumpang di dunia, kita ini adalah sebagai pemegang amanah. Dunia dan seisinya bukan milik kita, tetapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dipercaya untuk mengelola dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengelola untuk kepentingan sarana kepentingan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi khalifah berarti kita harus pertama menjaga keadilan. Jadi seorang khalifah itu harus adil sifatnya. Ya, adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kapasitasnya. Itu namanya keadilan. Dalam surat Ar-Rahman yang pernah saya sampaikan bahwa Allah tatghaw fil mizan. Janganlah kalian merugikan timbangan atau keseimbangan itu. Keseimbangan itu merupakan keadilan yang harus kita kelola untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai khalifah kita tidak diperkenankan merusak bumi ini, karena bumi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis bahwa ketika kalian memiliki sebiji pohon, maka
tanamlah gitu, tanamlah sehingga sampai dengan hari akhirat nanti, sampai dengan kali apa namanya, walaupun besok sudah mencapai. Jadi ketika kita dipercaya untuk mengelola bumi ini, maka kewajiban kita adalah mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ada sebutkan bahwa di mana dunia ini demikian gersangnya dengan polusi segala macam, jangan disalahkan Allahnya, jangan disalahkan iklimnya, jangan disalahkan segala macam, tapi salahkan diri kita. Mulailah dari diri kita yang sendiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa banjir di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara itu terjadi? Semua harus kita introspeksi diri, muhasabah. Maka dalam surat At-Taubah ya, ayat telah tampak kerusakan di bumi ini karena apa? Karena tangan-tangan manusia. Untuk dijadikan apa? Iktibar, untuk dijadikan sebagai apa namanya, contoh gitu, agar kita kembali ke jalan yang benar. Nah, di dalam mengelola dunia ini juga, bumi ini juga, maka kita punya kewajiban sebagai khalifah itu untuk tidak merusak bumi ini. Kita menanam, kita membiarkan tanaman itu, walaupun itu pun harus diatur dengan sedemikian rupa. Bukan kita tidak boleh menanam yang hal-hal yang apa namanya, yang menurut hitungan komersialnya itu menghasilkan, tetapi harus dihitung juga bagaimana sebetulnya dampak yang akan terjadi ketika salah pengelolaan ini tadi. Nah, di dalamnya ketika kita tidak merusak bumi itu ada sifat dari Allah SWT yang tidak rakus, ya. Tidak boleh rakus, tidak boleh semena-mena gitu. Mengelola bumi ini bukan hanya sekedar mengelola, tapi juga memanfaatkan apa yang ada di dalam bumi ini tadi. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan kesejahteraan manusia dalam rangka sarana mendapatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian kita untuk tidak mengelola bumi secara serampangan, karena ini merupakan ibadah ya, kewajiban kita sebagai pemilik amanah. Yang ketiga, ketika kita menjadi khalifah di bumi ini adalah senantiasa menolong yang lemah. Ceramahnya dari Pak Yazir almarhum, beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang ditunjuk menjadi seorang imam di masjid, imam itu ada dua katanya. Yang pertama imam sholat. Imam sholat itu hanya melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin di dalam sholat, setelah itu selesai. Dan ada yang namanya imam masjid. Nah, imam masjid itu adalah orang yang benar-benar memperhatikan masjidnya itu tadi. Masjidnya itu bukan hanya dilukis dengan indah atau dikasih ornamen-ornamen yang baik, tetapi juga mengelola jamaah masjid. Jadi si makmum ditanya mengenai tetangganya sebelahnya bagaimana. Nah, ketika komunitas ini terbentuk, ini menjadi perhatian bagi seorang imam masjid untuk senantiasa mengawasi kalau terjadi apa-apa, misalnya si A itu sakit, dia tahu si A itu sakit, kalau kita harus bantu dia. Kalau ketika seseorang itu mengalami kesulitan, kita harus bantu dia. Tentunya sebatas kemampuan. Jadi contoh yang baik adalah ketika Pak Yazir almarhum ini menjadi seorang pengelola masjid di Jogokarian itu, beliau sampai-sampai memperhatikan ketika sendal hilang akan diganti. Pernah suatu hari motor hilang, gitu. Motor hilang diganti katanya dengan uang kas masjid itu. Itu luar biasa. Jadi seorang pengelola itu menjadi imam di masjid itu menjadikan contoh bagi yang lainnya, sehingga dijadikan sebagai sesuatu yang kesenangan bagi orang untuk menjadi jamaah yang setia di sebuah masjid. Ini adalah
Bagaimana contoh khalifah, contoh nyata khalifah sebagai orang yang menolong yang lemah. Menolong yang lemah itu bukan dalam artian ekonomi saja, tetapi menolong secara spiritual. Ketika orang itu tidak sholat, kita ajak mereka sholat. Ayo kita sholat, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah seseorang untuk berbuat fahsya, berbuat kerusakan dan kemungkaran. Nah, ini mudah-mudahan menjadikan kita bersemangat untuk menjadi jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa masyarakat yang ada di lingkungan kita ini bisa diajak untuk ayo kita senantiasa bersama-sama, karena ukhuwah itu lebih penting daripada perbedaan-perbedaan. Kalau kita memiliki perbedaan-perbedaan, jadi sampingkan perbedaan-perbedaan itu, kita sekarang mulai dengan sesuatu yang bersifat menyatukan. Gitu. Nah, ini kewajiban kita sebagai jamaah untuk senantiasa berinteraksi atau mengajak kiri kanan kita untuk senantiasa menjadi jamaah di sebuah masjid ini, yang menolong yang lemah. Yang selanjutnya, harta yang dititipkan dari Allah SWT itu dia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk kesejahteraan umat manusia ini. Nah, sebagai khalifah, ketika dia memiliki kekuasaan, misalnya untuk melakukan sesuatu, maka dia lakukan itu, kekuasaan itu dengan penuh tanggung jawab. Dia lakukan itu untuk menjadikan lebih sejahteranya dalam kehidupan ini tadi. Nah, tentunya ketika kita memahami ini, kita tidak akan hidup serampangan. Kita sadar bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan ini tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya sekecil apapun juga. Surat Qaf, surat 50 ayat 17-18. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi kita harus menyadari betul bahwa setiap gerakan, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, ada dua malaikat yang senantiasa mencatat di kanan dan di kiri kita. Jadi kita tidak salah melangkah, tidak salah dalam hal melakukan aktivitas, karena semuanya dicatat dan tidak ada satu kata pun di dalam firman Allah tadi yang diucapkan, melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Yang ketiga adalah hidup kita ini untuk diuji, bukan untuk dimanjakan. Jadi ketika kita diciptakan Allah SWT untuk lahir di dunia ini, jadi kita harus siap untuk diuji, bukan untuk dimanjakan. Nah, dalam hal ini Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Mulk, kalau nggak salah ya, itu surat ke-62 ayat 2, Allah SWT menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi yang paling baik. Jadi pengertian yang paling baik itu bukan jumlah ya, bukan kuantitas. Jadi kita sholat tahajud misalnya malam sampai 8 rakaat, enggak, bukan itu. Tapi yang paling baik, yang paling baik. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. Yang dipentingkan itu kualitasnya kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki sebuah tujuan yang jelas gitu. Kita tidak mengejar kuantitasnya. Kuantitas boleh, misalnya kita bersedekah sehari 1 juta atau sehari berapalah gitu. Kuantitasnya boleh, tapi kualitas itu lebih dipentingkan. Kualitas artinya ketika kita bersedekah, sedekahnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi ahsanu amala itu amal-amal yang baik. Musibah itu bukan tandanya Allah SWT membenci. Kesulitan yang menimpa kita itu bukan berarti doa kita tidak didengar, karena hidup ini bukan tempat istirahat, tetapi sebuah ruang untuk ujian. Jadi
hidup ini memang bukan tempat untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai, tapi memang hidup ini adalah ujian, untuk menghadapi ujian. Contohnya ada yang diuji dengan kemiskinan, ada juga yang diuji dengan kekayaan, kekayaannya melimpah ruah. Apapun usaha dia itu selalu berhasil. Apapun yang dilakukan oleh dia harus selalu mendapatkan cuan. Nah ini ujian, artinya bisa nggak dia mengelola dengan kekayaannya itu tadi. Tapi juga begitu kita ditimpa kemiskinan karena tiba-tiba naudzubillah ya, rumah kebakaran misalnya, usaha kita bangkrut atau kita tidak dipercaya lagi oleh orang, gitu. Itu ujian bagi kita. Siap nggak kita menghadapi ujian itu tadi? Ada yang diuji dengan kehilangan, misalnya tadi ada kehilangan istri, ada kehilangan anak, ada kehilangan harta, ada kehilangan macam-macam dah. Asal jangan ada kehilangan iman. Yang harus dipertahankan itu iman kita. Keyakinan bahwa Allah akan menolong kita dalam keadaan apapun juga, sebagaimana disampaikan dalam surat Insyirah ya, inna ma'al usri usra, gitu. Bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersamaan ketika Allah menguji kita, itu Allah akan berikan juga di sana kemudahan. Jadi ini harus diyakini, inna ma'al usri usra. Sehingga Allah mengulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra, gitu. Apa? Sebagai ketegasan, sebagai penegasan, sebagai konfirmasi bahwa bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. Kita harus meyakini, benar-benar meyakini mengenai pertolongan Allah itu pasti ada. Gitu. Jadi yakini itu, jangan punya kekhawatiran sedikit pun terhadap apa-apa yang kita lakukan asal demi kebaikan. Orang yang memahami tujuan ini tidak akan bertanya mengapa aku, mengapa inilah yang akan membuat kita keputusasaan. Tapi kita harus bertanya bagaimana aku harus bersikap. Jadi, sikap kita lah yang akan membangkitkan bagaimana kita sesungguhnya dalam hal mengelola kehidupan ini sebagai khalifah di muka bumi ini tadi. Karena kita tahu bahwa nilai hidup ini bukan pada seberapa nyamannya kita, tetapi seberapa sabar dan taat kita terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Semakin berat kita diuji, semakin tinggi pula derajat yang diperolehnya. Nah, jadi yakin bahwa semakin kita dihimpit oleh kesulitan, sepanjang itu bukan untuk kemaksiatan, dan kita sabar terhadap apa yang diujikan oleh SWT dengan penuh ketawakalan. Tawakal itu bukan hanya berserah diri, tapi kita usaha maksimal gitu, dengan kegiatan-kegiatan kita tadi. Nah, sepanjang itu pula maka Allah akan meninggikan derajat kita. Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155, dan kami pasti, kata Allah, akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ada jiwa, ada buah-buahan. Oleh karena itu Allah sampaikan, wabasyiris sabirin. Jadi, dan sampaikanlah kabar gembira, basyir itu kabar gembira, wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin itu adalah orang-orang yang diberikan kesabaran. Orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan diuji dengan berupa kekurangan. Ya kalau kekurangan sih nggak apa-apa ya, bisa tahan kalau kelihatan. Tapi ketika orang diuji dengan kelebihan hartanya, ini yang paling berat bagi kita. Kenapa? Karena harta yang berat itu menjadikan tanggung jawab. Dalam antrian nanti di Yaumul Hisab itu, orang-orang yang berharta, orang-orang yang berduit itu akan di belakangan. Di hisabnya itu belakangan. Kenapa? Karena dia akan ditanya dari mana hartanya, digunakan untuk apa, bagaimana mengolah hartanya. Itu pertanyaannya banyak gitu. Tapi orang-orang yang tidak diberi kemampuan atau kekayaan, cepat, karena nggak ada apa yang ditanya, apa orang nggak punya apa-apa gitu. Maka
saudagar di zaman Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf, ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu, dia segera keluarkan karena dia termasuk seorang yang kaya raya dari perdagangan itu, apapun pasti bisa jadi cuan bagi dia. Tunjukkan saya di mana pasar. Nah, karena kemampuannya dia adalah berdagang. Gitu. Jadi dia sesuai dengan talentanya. Dia punya kemampuan berdagang, dia akan dagang. Maka ditunjukkanlah pasar. Dia mulai melakukan pasar penjualan. Pasarnya itu di sebelahnya pasar Yahudi. Gitu. Dibikinnya itu. Supaya apa? Supaya ini bedanya orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan penjualan dengan beda orang-orang Muslim ketika mereka penjualan. Orang-orang Yahudi itu biasa menyembunyikan dagangannya yang baik-baik itu di atas, yang jelek-jeleknya di bawah. Gitu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan nggak boleh tuh dagang kayak begitu itu. Jadi kalau misalnya dagang beras gitu kita, itu yang atas sama yang bawah itu sama, mau disodok dari bawah itu juga sama keringnya. Gitu. Begitu juga di zaman Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan nggak boleh mencampur barang yang jelek dengan barang yang bagus. Barang yang jelek ya jelek, barang yang bagus ya bagus, itu harus disampaikan. Itu pasalnya. Maka orang-orang di sekitarnya melihat Abdurrahman bin Auf dengan jujurnya menyatakan bahwa ini loh barangnya, ini loh cacatnya, ini loh ini ya. Mereka orang membeli dari Abdurrahman bin Auf. Nah, begitulah sifat pasar dari pasar yang dikelola oleh seorang Muslim. Jadi nggak boleh seorang Muslim itu menipu menipu dagangan dengan seperti itu. Jadi ini menjadi menjadi contoh bagi kita bagaimana perilaku yang seharusnya seorang Muslim itu lakukan. Ketika kita diuji, kita harus bertanya dalam diri kita, bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus bersikap itu artinya bagaimanapun juga tentunya kita akan menjadikan ujian ini sebuah kenyataan yang harus dilalui karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita setiap ujian ini pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Wabasyiri sobirin artinya orang-orang yang diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk menghadapi ujian itu seberapapun beratnya ujian itu tadi. Selanjutnya yang keempat adalah hidup itu untuk mengenal Allah dan kebenaran. Dalam hal ini Allah SWT berfirman di dalam surat Fusilat surat 41 ayat 53, Allah SWT berfirman, sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Jadi Allah akan memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT. Dan pada diri sendiri, kita mengenal diri sendiri itu seperti apa gitu. Kejujuran kita, kesabaran kita, ketawakalan kita akan diperkenalkan Allah SWT kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti, memahami gitu. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar tentang memiliki, tapi juga memahami apa arti kehidupan ini tadi. Ini bahasa puitis banget ya. Jadi kita memahami apa yang kita lakukan itu dengan benar sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Alam semesta, tubuh manusia, pergantian siang dan malam, semuanya adalah ayat atau tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam hal ini Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah bagi orang yang berakal sehat. Ulil albab, orang yang selalu memikirkan. Kita ini ulil albab bisa disebutkan karena kita sedang mencari melihat mengenai
akal sehat kita mengenai apa-apa sih yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita melalui Al-Qur'an tadi. Jadi orang yang hidup hanya mengejar dunia akan melihat matahari sebagai panas semata. Orang yang hidup mengejar dunia itu melihat mataharinya ya panas, ya. Tetapi orang yang beriman akan melihat sebagai tanda kebesaran Allah. Oh, Allah memberikan kita sinar matahari. Supaya apa? Supaya kita manfaatkan. Misalnya kita berjemur jam 9 sampai jam 10 itu sebagai bagian upaya kita menginikan diri kita, menyehatkan diri kita. Karena dalam sinar matahari terjadi di jam 9 sampai 10 itu adalah Allah menurunkan vitamin D kepada kita supaya kita sehat. Nah, dengan sehat itu kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin, tidak sakit-sakitan. Kena hujan nggak flu, kena panas juga nggak kepanasan, itu semuanya dalam keadaan kondisi yang sehat. Ini adalah orang yang senantiasa memikirkan akal sehat dengan akal sehatnya. Apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kecil dunia di matanya dan semakin besar akhirat di hatinya. Orang akan mengejar bukan dunianya, tapi di balik dunia itu ada capaian-capaian yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan akhirat yang terbaik. Yang terakhir, bahwa hidup itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq surat 84 ayat 6. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemuinya. Pasti, ya. Nah, orang yang bekerja keras untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Nah, ini merupakan motivasi bagi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Setiap langkah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akhirnya akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyadari ini tidak akan menunda taubat, ia tidak akan sombong saat sukses dan tidak putus asa saat gagal. Karena ia tahu hidup ini sebuah perjalanan, bukan tujuan rumah sejati mereka adalah akhirat. Rumah kita yang terakhir itu adalah di akhirat. Kita bangun rumah dengan baik, dengan segala macam, tapi kalau tidak di dalam tidak ada tempat untuk ibadah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Ketika kita punya rumah sempit sekalipun, tapi di dalamnya ada keluarga yang penuh kebahagiaan, ada saling menasehati satu sama lainnya, ada yang bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan di dalam rumah tangga itu merupakan rumah yang bahagia. Disebutkan oleh Rasul, baiti jannati, rumah yang penuh kebahagiaan, rumahku surgaku. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sakinah, mendekatkan diri kita pada keluarga kita. Jadi niatkan bahwa sebuah rumah tangga yang bagaimana yang idealnya adalah rumah tangga yang saling menasihati satu sama lain. Seorang suami adalah qawwam, pemimpin bagi rumah tangganya. Kita banyak melihat bahwa terjadinya perceraian di kalangan para artis itu bukan karena tidak punya harta, tidak punya kemampuan, tapi karena nggak ada di dalamnya kebahagiaan, gitu. Tidak ada di dalamnya satu sinar yang diberikan Allah SWT kepada rumah tangganya. Nah, kita tidak boleh silau dengan keadaan mereka, tapi kita bina rumah tangga kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa hidup ini sebuah perjalanan, bukan tujuan. Rumah sejati kita adalah sebuah rumah yang akan kita bangun di akhirat.
Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hasr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini itu sebuah keinginan kita untuk menuju akhirat dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akhiri doa kebaratul majelis. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.